Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Eh, ada sebuah tulisan menarik tentang 3 pembiasaan perusak pribadi anak. Tulisan ini muncul karena memang seringkali kita lihat tak sadar atau disadari banyak orang tua atau bahkan anak kita sebagai anak muda sendiri yang mana kemudian membiasakan beberapa aktivitas yang justru ternyata merusak pribadi kita sebagai anak muda ataupun orang tua kepada anaknya. Ya, di antaranya adalah mengajarkan dendam. Yang kedua adalah selalu memenangkan anak. Dan yang ketiga adalah membiarkan sifat rakus. Bagaimana penjelasannya? Kita berangkat dari sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana pemisahan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Jadi teman-teman semua, dalam hadis Bukhari ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu karakter aslinya, defaultnya itu fitrah, ya, yang mana memiliki kecenderungan terhadap kebaikan, kecenderungan terhadap terhadap Islam, terhadap mendekatkan diri kepada Allah. Alamiahnya seperti itu. Namun yang menjadikan dia itu menjauh dari Allah, yang menjadikan dia itu menjauh dari kebaikan, itu karena orang tuanya, karena lingkungan terdekatnya, gitu ya. Lingkungan yang paling dekat adalah orang tuanya. Ya, madrasah keluarga itu adalah yang paling dekat, yang paling pertama terhadap anaknya. Maka yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Dan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Bukhari ini dimisalkan seperti hewan yang dilahirkan oleh hewan, ya, yang mana apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya, ya, ini sebagai ungkapan bahwasanya bahkan hewan pun sebenarnya lahirnya itu bersih, laksana anak binatang yang lahir dengan telinga yang utuh, sampai kemudian pemilik binatang itulah yang memotong telinga hewan tersebut. Ya, dalam keluarga, ya, yang bisa dalam tanda kutip memotong telinga anak sampai rusak sudah tentu orang tua, ya. Maka Rasulullah SAW pun mendorong orang tua untuk terus mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan oleh Rasulullah SAW sampai bersabda, seorang yang mendidik anaknya maka lebih baik baginya ketimbang bersedekah 1 sok. Jadi mendidik anak itu yang paling utama diantaranya. Nah, di antara hal-hal yang bisa membangun kebiasaan yang merusak terhadap pribadi anak adalah pertama mengajarkan dendam, ya. Yang mungkin awalnya itu tujuan orang tua mengajarkan anak untuk self defense, ya, mempertahankan diri. Padahal pada faktanya anak itu secara naluriah memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Yang tugas orang tua adalah mengarahkannya agar sesuai dengan fitrah, yang mana fitrah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauhkan anak itu terhadap Allah dengan cara mengajarkan dendam. Kayak misal ada anak kita dipukul oleh anak lain, pukul lagi gitu ya, itu artinya mengajarkan dendam gitu ya. Pukul lebih keras lagi biar dia tahu rasa bagaimana rasanya dipukul gitu ya. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang kurang tepat, justru akan merusak pribadi seorang anak, ya. Lu jual gue beli gitu istilahnya, maka itu kurang tepat teman semua. Justru yang harus diajarkan kepada anak kita adalah bagaimana anak kita itu memaafkan, bersabar, ya gitu ya, bersahabat gitu ya, dan juga mungkin bisa kemudian menasehati gitu ya, mengajarkan, mencontoh, memberikan contoh kepada anak lain gitu ya, berbagi dan mengajak kawannya ikut bermain dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang aman gitu ya. Itu yang kemudian perlu diajarkan kepada anak kita. Yang kedua adalah selalu memenangkan anak, ya. Anak harus menang gitu ya. Ketika ada pergaulan gitu ya dengan anak lain, kemudian ada pertengkaran, anak kita yang dibela, ada anak lain yang diadili. Padahal anak kita itu belum tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dan anak kita seolah-olah selalu benar di mata kita gitu ya, dan anak lain salah gitu ya, dan diadili. Padahal belum tentu anak lain juga salah gitu ya, karena namanya juga anak-anak gitu. Maka yang perlu diajarkan adalah bagaimana kita itu mengelola emosi anak kita gitu ya,
Kemudian juga kita juga tidak semena-mena dalam mengadili anak lain, anak tetangga gitu ya. Maka self defense ini harus diarahkan dengan tepat gitu. Kemudian membiarkan sifat rakus. Nah, ini pun merupakan pengajaran yang bisa jadi merusak pribadi anak. Anak senang makan, anak senang jajan gitu ya. Kita kemudian dimanjakan, silakan makan sebanyak-banyaknya, jajan sepuas-puasnya. Nah, itu kurang tepat juga ya. Maka harus diajarkan tentang bagaimana secukupnya, bagaimana berbagi ya. Kemudian juga biasanya sifat rakus ini dibarengi dengan sifat buruk lain ya, enggan berbagi dan tidak mau berhenti. Maka ini yang perlu kemudian dikelola gitu. Maka teman-teman semua, ini pun menjadi perumpamaan disampaikan dalam sebuah quote ya Arab. Dikatakan orang kafir makan dengan 7 usus, sedangkan orang mukmin makan dengan 1 usus ya. Maka teman-teman semua, termasuk pola makan ini harus terus dipantau, tidak menjadikan makan berlebihan sebagai habit ya. Ingatkan juga mereka bahwa pada makan itu ada hak orang lain, sehingga harus mau berhenti dan mau berbagi. Jadi 3 kebiasaan ini harus kemudian dihindarkan dan jangan diajarkan kepada anak kita karena berpotensi untuk merusak pribadi anak. Maka mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan soleh solehah, lebih baik daripada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.